Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia selalu. Di channel video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana Anda menjadi seorang yang sukses dan berkah rezekinya. Nah, kita akan bicara tentang konsep rezeki yang sangat-sangat penting dan sangat fundamental untuk diketahui oleh sahabat sekalian. Dan ini video sangat bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di setelahnya. Baik, mari kita simak dan saksikan video ini baik-baik. Oke? Cerita ini saya mulai dari sebuah tanya jawab antara seorang murid dan guru, di mana murid ini senang bertanya kepada guru tentang apa saja, tentang kehidupan. Nah, suatu hari murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, sebetulnya konsep rezeki itu apa sih? Kok saya lihat ada orang yang kerjanya siang malam, banting tulang, tapi rezekinya segitu-segitu aja. Sementara ada orang yang dengan santainya dia bekerja, tapi juga rezekinya besar, banyak. Lah terus apa ini maknanya, wahai guruku, tolong Anda jawab." Kemudian sang guru pun bercerita bahwa sebenarnya yang namanya rezeki itu adalah seperti air hujan yang jatuh dari langit. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menciptakan wadah rezeki itu menjadi besar atau menjadi kecil, itu tergantung kepada kita. Walaupun Allah sudah menentukan besarnya rezeki seorang harus sekian gitu kan, namun ada ikhtiar yang bisa kita upayakan supaya rezeki itu bisa bertambah. Kalau kita memiliki wadah yang kecil, maka rezekinya kecil. Wadahnya sedang ya sedang, wadahnya besar ya besar. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa memiliki wadah yang besar? Dan ingat bahwa yang namanya rezeki ini bisa berbentuk uang, bisa berbentuk ilmu yang bermanfaat, bisa berbentuk kesehatan, anak-anak yang soleh, terhindar dari malapetaka, terhindar dari masalah-masalah yang pelik dan berat. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita memahami tentang konsep rezeki ini, jangan cuma Anda membatasi dari segi uang. Karena kalau kita membatasi dari segi uang, nilai keberkahannya itu akan menjadi berkurang. Yang akan menjadi kunci pertanyaan kita pada kala ini, bagaimana kita memperbesar wadah tadi. Yang pertama adalah kita harus punya niat yang kuat dan lurus. Kita harus berazam kepada Allah. Kita niat bahwa kita ini ingin, ya Allah, saya ingin menjadi distributor rezekimu. Distributor rezekinya Allah itu adalah dikutip dari sebuah ayat Al-Quran yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmat rezeki yang aku berikan kepadamu, maka aku akan tambah nikmatnya. Tapi apabila kamu kufur, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Kalau kita punya niat yang kuat, kita ingin jadi distributor rezekinya Allah, maka kita tentu akan menjadi manusia yang sangat pandai bersyukur. Nah, ingat, kata-kata syukur ini adalah awal dari mula-mulanya keberkahan rezeki. Nah, itulah sebenarnya cara pandang kita dalam mencari keberkahan rezeki. Jadi ingat ya, bahwa yang pertama adalah kita niat, yang kedua kita mencari ilmu yang bermanfaat, kemudian kita harus punya kesabaran dan keikhlasan ketika kita diuji dengan berbagai macam godaan, musibah dan sebagainya, jatuh bangunnya usaha gitu kan, yang mungkin yang ada bencana alam dan sebagainya. Kita harus punya rasa sabar dan ikhlas, ini yang penting. Apa makna jiwa yang bersinar? Yaitu jiwa yang penuh dengan rasa syukur dan selalu berhusnuzan terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Hamba-hamba yang dicintai Allah itu sebetulnya adalah orang-orang yang memiliki rasa syukur dan selalu berhusnuzon
berhusnuzon terhadap ketentuan Allah, berbaik sangka terhadap ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tolong diluruskan persepsi kita sama-sama, wahai sahabat semua, bahwa rezeki itu tidak melulu hanya berupa uang. Karena uang, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, ketika Allah berikan uang rezeki segitu, ya segitu yang harus kita terima. Dan kalaupun kita berbuat lebih berupa kebaikan-kebaikan yang tidak digaji dengan uang, kita tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Setiap tabungan kebaikan, setiap hal kebaikan yang kita berikan akan menjadi tabungan kita di dunia dan di akhirat, dan itu pasti akan kita terima. Rezeki itu tetap akan berubah wujud menjadi kebaikan buat kita, seperti kita akan diberikan kesehatan, rezeki karunia anak yang soleh, tiba-tiba dapat rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka ketika kita sangat membutuhkan, dan itu Allah atur semuanya. Dan kita cukup hanya bersyukur dan berhusnuzon sama Allah, bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah. Nah, itulah konsep keberkahan rezeki yang sesungguhnya itu. Pada saat kita berani untuk total bergantung kepada Allah, menjadi distributor rezekinya Allah, maka Allah juga yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Bahwa kesimpulannya adalah kita harus menjadi manusia yang mau untuk berusaha menjadi distributor rezekinya Allah itu dengan sebaik-baiknya, kemudian menguatkan tekad, menambah ilmu yang bermanfaat. Kemudian kembali lagi kita harus memiliki jiwa yang sabar dan ikhlas. Semoga sahabat sekalian menjadi orang yang sukses dan diberkahi rezekinya di dunia dan setelahnya atau di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.